Setelah ngetes secara langsung sendiri, gue dapetin kesimpulan kalau performa CPU Exynos 2100 dan Snapdragon 888 itu selevel. Sama-sama powerful. Yang bikin keduanya jadi beda cukup jauh adalah performa GPU dan juga thermal management. Kita bisa dapat frame rate lebih tinggi dan lebih stabil ketika main game dengan Snapdragon 888. Walaupun mungkin ya Snap 888 emang punya problem overheat terutama di unit Xiaomi Mi 11, tapi hasil yang gue dapat di S21 Ultra justru lebih oke, bahkan better dari Exy 2100 untuk urusan panas. Intinya tahun ini masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya, Exynos masih belum bisa ngalahin Snapdragon, terutama kalau dipakai main game berat. Frame rate kalah dan kestabilan juga kalah, tapi seenggaknya gap atau perbedaan performanya udah makin tipis nih sekarang. Ya siapa tahu aja ya, bukan nggak mungkin tahun depan Exynos udah beneran nih bisa ngalahin Snapdragon. Kalau disuruh milih, kebanyakan orang itu pasti bakal milih Snapdragon ketimbang Exynos. Ya, bener banget ya. Ini gue lagi ngomongin soal Exynos 2100 sama Snapdragon 888. Gue udah nonton video reviewer luar, ada yang bilang tuh bagusan Snap 888. Tapi ada juga yang bilang bagusan Exy 2100. Karena masih penasaran, akhirnya gue mutusin buat nyoba sendiri aja lah. Disclaimer dulu ya, kedua nih device ini punya gue sendiri, bukan endorsan. Gua nggak ada urusan sama Samsung, gua juga nggak ada kepentingan sama Qualcomm, jadi gua bisa pastikan hasil pengujian yang akan kalian lihat ini 100% apa adanya. Biar lebih fair, gue akan adu pakai device yang identik ya, pakai S21 Ultra dengan kapasitas sama-sama 12256 GB. Harusnya dengan pakai device identik, nanti kita bakal dapetin hasil perbandingan yang paling fair. Pertama, kita highlight singkat aja ya, spek kedua chipset ini. Mereka berdua ada di level yang sama dengan fabrikasi 5 nanometer, susunan CPU-nya sama-sama pakai 4 core low power, 3 core yang lebih bertenaga, dan 1 core yang paling jagoan. Menariknya, clock speed core di Exynos 2100 di atas 2 GHz semua, sedangkan Snapdragon 888 masih ada yang di bawah 2 GHz, tapi ya beda-beda tipis aja sih clocknya. Di luar spek inti ini, pastinya kedua chipset ini punya perbedaan lain. GPU-nya beda, ISP-nya beda, NPU-nya beda, modemnya juga beda. Tapi tentunya yang paling bisa kita rasain perbedaannya adalah CPU dan GPU. Gue langsung coba pakai benchmark sejuta umat, yaitu Antutu. Ini versi yang paling baru. Variable score yang gue dapat dari kedua chipset ini benar-benar nggak menentu. Skor tertinggi yang pernah gue dapat buat Snap 888 adalah 702.000 poin, sedangkan skor tertinggi Exy 2100 gue dapat 638.000 poin. Sebaliknya, skor terendah Snap 888 bisa anjlok ke 493.000 poin, sementara Exy 2100 di 489.000 poin. Karena itu, biar dapetin hasil yang lebih fair, gue mutusin untuk nge-benchmark sebanyak 5 kali ya, lalu gua ambil skor rata-ratanya, dapatlah angka segini. Mari kita fokus ke skor CPU dan GPU-nya. Bisa kita lihat ternyata Snapdragon 888 tetap lebih baik dari Exynos 2100. Sekarang kita pakai aplikasi benchmark CPU lain, yaitu Geekbench 5. Kali ini variabel skornya ternyata lebih teratur, nggak terlalu jomplang banget. Tapi biar adil, gue juga tetap running sebanyak 5 kali, dan hasilnya kali ini ternyata menunjukkan kalau kemampuan komputasi Exynos 2100 ini bisa mengimbangi Snapdragon 888. Nah, sebenarnya kalau memang mau fokus ngukur kemampuan komputasi CPU-nya tok ya, CPU-nya aja, menurut gua Geekbench lebih pas karena skor yang didapat ini murni skor pengujian CPU, nggak ada pengujian lain ya kayak memori atau UI ataupun yang lainnya. Sekarang kita move on ke pengujian GPU atau grafis. Untuk pengujian ini, pertama gue pakai GFX Benchmark. Hasilnya seperti ini. Dari sekian banyak pengujian grafis, ada yang low, ada juga yang high level grafis, menunjukkan kalau GPU di Snap 888 ini lebih superior dari GPU di Exynos 2100. Di pengujian low level graphics bahkan perbedaan frame rate-nya bisa 2 kali lipat. Sementara di pengujian grafis yang lebih berat, perbedaan skornya lebih tipis, tapi intinya tetap lebih baik Adreno 660 yang ada di Snapdragon 888. Rata-rata unggul sekitar 5 frame per second.
Biar lebih afdol, mari kita tes GPU-nya sekali lagi pakai 3D Mark Wildlife. Ternyata hasilnya berbanding lurus dengan GFX benchmark, di mana Adreno 660 bisa dapat 34,4 fps dan Mali G78 dapat 30,9 fps. Nah, ini artinya untuk jalanin grafis intens, grafis kelas berat ya macam PUBG atau Genshin Impact, Snapdragon 888 lebih unggul, tapi dengan frame rate yang sebenarnya bisa dibilang beda tipis-tipis aja ya, nggak sampai 5 frame per second. Tapi gue punya fakta menarik yang gue dapat setelah menyiksa kedua chipset ini dengan 3D Mark Wildlife Stress Test. Tes ini mensimulasikan seolah kita lagi main game berat non-stop selama 20 menit. Di sini kita bisa dapat ada dua hasil sekaligus. Pertama, kita akan tahu chipset mana yang lebih stabil untuk heavy use dalam durasi lama. Kedua, kita juga akan tahu chipset mana yang menghasilkan panas lebih tinggi. Nah, gue jalanin stress test sebanyak 2 kali. Di percobaan pertama, kita bisa lihat stabilitas Exynos 2100 lebih baik. Artinya, dari 20 kali benchmark nonstop, fluktuasi skor Exynos 2100 nggak sejomplang Snapdragon 888. Tapi tetap urusan frame rate, Snap 888 ini masih unggul tipis dari Exy 2100. Kejutan nongol di pengujian stress test yang kedua. Frame rate dan juga skor keseluruhan dari Exynos 2100 ini langsung drop jauh banget ya. Kita lihat angka stabilitas Exynos lagi-lagi emang lebih baik, tapi angkanya rendah, stabil di 3000-an terus. Ini artinya Exynos 2100 lebih sering ngalamin thermal throttling. Performanya bakal naik turun dan akhirnya ngedrop jauh ketika suhu chipset udah mulai panas. Ini terbukti ketika gua pakai buat main Genshin Impact di atas 15 menit. Frame rate Snapdragon 888 overall lebih tinggi dan lebih stabil. Tapi gimana dengan suhunya? Katanya kan Snapdragon 888 ini punya isu overheat. Nah, biar lebih pasti, gue langsung ukur pakai thermal gun. Gue tembak bagian layar di mana area chipset berada. Di 10 menit pertama ini jalanin grafis berat. Suhu Exynos 2100 naik ke 43 derajat Celcius, sedangkan Snap 888 naik ke 44 derajat Celcius, beda tipis ya. Setelah running 20 menit, suhu Snap 888 masih cukup terkendali dengan kenaikan cuma 1 derajat Celcius, sementara suhu Exynos 2100 naik ke 49 derajat Celcius. Gua dapetin ada perbedaan 5 derajat Celcius lebih tinggi di Exynos ya ketimbang Snapdragon pas full load. Nah, terus untuk daya tahan baterainya sendiri, dari 20 menit render grafis berat, penurunan baterai kedua chipset ini beda tipis, tapi tetap Snapdragon lebih irit. Exynos turun 10%, Snapdragon turun sekitar 8%. Terakhir, nah kita akan adu ISP keduanya dengan bandingin hasil kameranya buat motret. Perbedaan ISP pasti akan ngasih perbedaan kualitas gambar, sekalipun resolusi kameranya sama persis. Dari percobaan motret puluhan kali, gue dapetin kalau kualitas foto antara Snap 888 dan Exy 2100 ini mirip, termasuk untuk foto dengan scene portrait, backlight, night, ultrawide, zoom 3 kali atau zoom 10 kali. Untuk dapetin perbedaannya, nah kita harus lihat lebih teliti lagi, dan ternyata kalau benar-benar diplototin, level detail dari S21 Ultra versi Snapdragon 888 ini lebih baik. Atau kalau mau lihat perbedaan yang lebih mencolok, nah bisa motret dengan 100 kali space zoom. Menurut gua hasilnya ini jauh banget. Ada banyak sharpening di versi Exynos yang akhirnya bikin hasil fotonya kelihatan lebih low res dari versi Snapdragon. So, kesimpulannya, tadi kan udah ya kesimpulannya di paling awal video. Sekarang gua langsung tanya aja deh. Kalau kalian sendiri gimana? Coba komen ya, kalian ini tim Snapdragon atau tim Exynos? Tentukan pilihanmu sekarang.